Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyya bada ma ba'du. Rabbi israh li amli qudatan min lisani yafqahu qali. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqa min rabbik fala takunan minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. The truth comes from Allah alone, so be not of those who doubt. Surah Ali Imran ayat 60. Saudara sekalian yang dimanapun kita berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, inayahnya, serta taufiknya yang mengangkat kita kepada nilai keilahian. Salam dan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 60. Allah katakan, Al-haqqa min rabbik. Kebenaran itu dari Allah datangnya. Fala takunanna minal mumtarin. Kata Allah, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Kebenaran. Kita mencari kebenaran dalam dunia hidup ini. Kebenaran dalam rumah tangga, kebenaran dalam ekonomi, kebenaran dalam politik, kebenaran dalam negara, dalam sebuah organisasi, mengambil kebijakan. Maka Allah katakan, kalau ingin kalian tahu kebenaran, maka yakini sungguh-sungguh al-haqqa min rabbik, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Juga katakan oleh Allah, kata dari Allah itu ada kata-kata, kutiupkan ruhku padamu, kata Allah. Artinya juga ruh itu dari Allah datangnya. Nah, maka kawan-kawan sekalian, kebenaran dari Allah itu akan dapat terlaksana dengan baik kalau ruhnya, jiwanya yang melakukan kebenaran itu. Lalu di mana kebenaran itu? Saudaraku sekalian, kebenaran hakiki itu mesti lepas dari nilai material. Karena ia berada di balik dinding indera manusia. Ketika kita masih melihat dengan dinding indera kita, kayak sungguhnya kita belum menemukan suatu kebenaran hakiki itu. Ayo bunda sekalian, lalu bagaimana bisa melihat kebenaran itu? Maka jawabannya adalah dengan melepaskan segala sifat-sifat duniawi dalam indera kita, dengan menggunakan mata hati atau dengan matanya Allah, melihat dengan mata hati, dengan basirnya Allah, mendengarkan dengan telinganya Allah, dengan suara hati kita. Artinya kalau kita melihat kebenaran itu, kekuasaannya Allah yang apa pada kita, yaitu kalbu atau ruh, yang kita menyebutnya dengan mata hati, suara hati. Kalau mendengarkan dengan suara hati, kalau melihat dengan mata hati. Kenapa? Karena ruh itu pada jiwa kita Allah berikan kepada kita, dan kebenaran itu pun dari Allah datangnya. Dia akan langsung bertemu di situ, kawan-kawan sekalian.
Ayah bunda sekalian, ketika orang telah menemukan kebenaran, maka dia akan ikhlas kepada Allah. Ketika dia mengetahui bahwa dia itu ciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtu illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, sungguhnya ciptakan jin wal ins dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Ayah bunda sekalian, maka semakin orang ikhlas dan pasrah kepada Allah, maka semakin terang indera sesungguhnya. Semakin ikhlas seseorang, semakin pasrah kita bersatu, kita yakin kepada Allah, maka semakin terang mata hati kita, semakin jernih pelita pendengaran kita, mendengarkan jenihnya suara hati kita, semakin halus dan lembutnya perasaan kita. Ayah bunda, dimanapun kita berada, cuma hari ini hati manusia, qalb manusia itu, khususnya pada pikiran manusia, dikelabui sehingga adanya sebuah serangan pemikiran, merubah pikiran manusia, umat ini, untuk beralih suaranya, pendengarannya jauh pada suara hatinya yang benar dari Allah itu. Maka banyak kelompok hari ini yang memberikan sebuah serangan kepada jiwa kita, kepada kalbu kita, serangan kepada pikiran kita, disebut dengan ghazul fikri atau perang pemikiran. Serang pemikiran itu merupakan penyebaran luasan ideologi hubud dunia, cinta dunia, dengan paham apa? Dengan paham materialisme, pluralisme, sekularisme, liberalisme, dan semua isme-isme yang tadi di atas saya sebutkan terasa kentara, sehingga pola Islam baik dalam ekonomi syariah, kepemimpinan Islami, pola perilaku Islami justru menjadi kontra ideologi yang diberikan simbol atau stempel sesat kah, teroris kah, dan lain sebagainya. Sehingga muncul institusi atau lembaga anti teroris yang menghadapkan moncong senjatanya diarahkan kepada umat yang mencoba mengikhlaskan hidupnya untuk agama Allah ini. Ayah bunda sekalian, memang kita pada saat ini berada di pada akhir zaman, fase terakhir kehidupan dunia. Maka seakan-akan ini zaman fitnah. Puncak fitnah akhir zaman itu nanti akan adalah yaitu datangnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kawan-kawan sekalian, kita kembalikan. Ketika kita merindukan sebuah kebenaran yang menghasilkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup, maka semuanya adalah kita harus memastikan bahwa kebenaran Allah itulah yang ada di hati kita, bukan yang lain. Saudara sekalian, selamat menikmati keindahan dunia, kenikmatan dunia yang berujung kepada kebahagiaan akhirat. Memastikan adalah sebuah kata-kata dari Allah, al-haqqa min rabbik fala takunan minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah datangnya, maka janganlah kamu sekali-kali ragu. The truth comes from Allah alone, so be not of those who doubt. Terima kasih, selamat, dan akhirnya Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.